Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, nama saya Jenivia Dwi Ratnasari dengan NIM 0858618661. Saya mahasiswa Universitas Terbuka dengan mata kuliah Praktikum IPA di SD. Kali ini saya akan melakukan percobaan mengenai uji makanan, yaitu uji karbohidrat, uji lemak, dan juga uji protein. Nah, untuk bahan-bahan yang akan kami gunakan yaitu beberapa bahan makanan, ada lugol atau bisa kita pakai betadin untuk nanti uji karbohidrat. Untuk uji lemak, kita menggunakan kertas coklat. Untuk nanti semua bahan makanan digosokkan ke kertas coklat. Untuk uji protein, kita siapkan bulu ayam dan juga api. Karena kebetulan saya tidak ada lilin, jadi nanti bisa pakai kompor untuk membakar bulu ayamnya dan juga bahan-bahan makanan yang nanti akan kita bakar. Untuk percobaan yang pertama, kita lakukan uji makanan yang mengandung karbohidrat. Yang pertama kita lakukan adalah meneteskan cairan lugol atau betadin pada semua bahan makanan yang sudah disiapkan. Kita hanya perlu meneteskan 1 atau 2 tetes pada bahan makanan yang sudah disediakan. Kita tunggu selama kurang lebih beberapa detik. Nah, yang kita amati pertama, sebelum kita kasih betadin, kentang ini berwarna kuning dan roti berwarna putih, nasi berwarna putih, tahu berwarna putih, tepung berwarna putih, margarin berwarna kuning, mentimun berwarna hijau, jeruk berwarna kuning, dan telur berwarna putih. Setelah beberapa menit kita diamkan, ada terjadi perubahan warna terhadap bahan makanan yang sudah kita lakukan tetesan betadin. Yang pertama yaitu pada kentang. Kentang berubah warna menjadi hitam kegelapan, roti menjadi hitam kegelapan, nasi menjadi hitam kegelapan, tahu menjadi orange, tepung menjadi hitam kegelapan, margarin tetap menjadi oranye, mentimun juga tetap sama warna betadin. Untuk jeruk juga tetap sama yaitu warna betadin. Telur juga tetap sama warna betadin oranye. Jadi kesimpulannya di sini adalah jika bahan makanan itu mengandung karbohidrat, maka dia akan terjadi perubahan warna menjadi kegelapan. Seperti itu. Untuk percobaan yang kedua yaitu uji lemak. Di sini kita membutuhkan bahan-bahan makanan, berapa bahan makanan dan juga kertas coklat. Pertama yang akan kita lakukan yaitu menggosokkan santan pada kertas coklat. Yang pertama kita lakukan menggosokkan santan pada kertas coklat, kemudian susu, kemudian nasi, kemudian ada tempe, ketiga ada kemiri,
lalu ada bayam, dan ada margarin, dan yang terakhir minyak yang sudah kita teteskan sedikit. Tunggu beberapa menit. Setelah beberapa menit, kita amati dengan menggunakan senter. Karena kita nggak punya senter, kita pakai cahaya dari kulkas ya. Nah, ini untuk minyak goreng, meninggalkan bekas yang pekat atau gelap seperti ini. Jadi kalau seperti ini berarti minyak goreng mengandung lemak. Untuk margarin juga sama, dia terlihat pekat dan meninggalkan bekas yang sangat gelap, sehingga margarin juga mengandung lemak. Sekarang tempe. Untuk tempe bisa kita lihat di sini tidak meninggalkan bekas, sama sekali tidak meninggalkan bekas, hanya noda kecil sedikit, sehingga tempe di sini tidak mengandung lemak. Untuk kemudian kemiri. Nah, untuk kemiri di sini juga meninggalkan bekas yang pekat, sehingga kemiri bisa dikatakan mengandung lemak. Yang kemudian ada bayam. Untuk bayam di sini hanya sedikit sekali bekasnya. Jadi bisa disimpulkan kalau bayam tidak mengandung lemak. Yang kemudian ada santan. Untuk santan di sini, jika didekatkan ke sinar seperti ini, dia meninggalkan bekas seperti minyak, sehingga santan juga bisa disimpulkan mengandung lemak. Kemudian susu. Untuk susu di sini juga meninggalkan bekas, sehingga susu di sini juga mengandung lemak. Untuk yang terakhir yaitu nasi. Nasi tadi di sini, mohon maaf, ini kena minyak goreng, sehingga di sini bisa kita simpulkan kalau nasi tidak mengandung lemak. Sekian percobaan untuk uji lemak. Jadi kesimpulannya, ada beberapa bahan makanan yang mengandung lemak dan ada bahan makanan yang tidak mengandung lemak. Yang mengandung lemak yaitu diantaranya margarin, minyak goreng, kemiri, santan, dan juga susu. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan yang ketiga, yaitu uji protein, dan kita membutuhkan api untuk nanti proses membakar bahan makanan. Untuk bahan makanannya ada tempe, tahu, sayur bayam, sayur buncis, ikan asin, telur, dan juga ada roti tawar. Untuk yang pertama kita lakukan yaitu membakar bulu ayam terlebih dahulu. Lalu kita cium aromanya. Setelah kita hafalkan aroma bulu ayam, kita coba untuk membakar tahu. Setelah itu kita bakar tempe.
Bau tempe sama seperti bau pada bulu ayam yang dibakar, sehingga tempe mengandung protein. Kemudian kita bakar bayam. Kemudian kita ada roti tawar. Dan kita ada ikan asin. Aromanya lebih menyengat ya, itu ikan asin. Habis itu telur. Telur juga baunya sama seperti pada bulu ayam. Kemudian kita ada buncis. Untuk tempe mengandung protein karena baunya sama seperti bulu ayam yang dibakar. Untuk bayam, di sini bayam baunya tidak sama seperti pada bulu ayam yang dibakar, sehingga bayam tidak mengandung protein. Begitupun di roti tawar, tidak mengandung protein karena baunya tidak sama. Jadi yang mengandung protein yaitu ada tempe, tahu, telur, dan juga ikan asin. Sekian praktikum yang telah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.